Kita lanjutkan. Nah, sekarang selain menentukan titik posisi dan kuadran, juga harus bisa menentukan letak ya. Kita hitung nanti langkahnya ini. Jadi kalau ada pertanyaan dari koordinat kartesius tersebut, maksudnya yang ini, tentukan posisi kolam terhadap titik. Kata-kata terhadap titik itu yang kalian pegang yang belakang dulu. Nah, itu yang jadi acuan. Jadi posisi kolam mana? Kolam ini ya, di sini kolam yang ini. Posisi kolam terhadap titik 0,0. Oh, kolam terhadap titik 0,0. Yang jadi pegangan yang ini, yang belakang. Nah, dari titik 0,0 mau ke kolam, itu langkahnya gimana gitu maksudnya. Nah, yang disebutkan yang mendatar dulu atau sumbu X dulu. Berarti kalau mau ke sana, itu posisinya berarti 3 langkah ke kiri dan 4 langkah ke atas. Nah, atau ditulisnya adalah 3 satuan ya, langkah itu satuan. 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Begitu. Nah, sekarang posisi pasar terhadap masjid. Yang dipegang masjidnya dulu. Masjid di sini mau ke pasar begitu. Nah, berapa itu langkahnya? Mau dari masjid ke pasar, berarti yang mendatar dulu ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti 6 satuan ke, karena dia dari masjid mau ke pasar berarti ke kanan. Ke kanan dan terus ke atas ini 1 2 satuan ke atas gitu. Jadi ada ke kanan berarti ada ke kiri, ada ke atas berarti nanti juga bisa ada ke bawah gitu, tergantung posisinya. Yang penting kalau menentukan posisi itu yang kalian pegang itu yang paling belakang. Jadi posisi kolam terhadap titik 0,0 ya, titik 0,0 dulu kamu pegang, terus tujuannya mau kemana? Oh, mau ke kolam. Oh, berarti kolam ke sana. Terus yang kamu sebutkan yang mendatar dulu, bisa ke kanan bisa ke kiri, karena maunya ke sana berarti ke kiri terus ke atas begitu, bisa ya. Nah, sekarang jarak masjid terhadap sumbu X. Masjidnya ini, sumbu X nya ini, jaraknya tinggal ngitung ya. Ini 1 2 1 2, berarti jawabannya adalah 2 satuan gitu. Meskipun masjidnya letaknya di area negatif ya, jangan terjebak. Kalau namanya jarak itu tidak ada nilai negatif. Jadi meskipun dia berada di area negatif ya, tetap yang namanya jarak itu adalah angka-angka positif begitu. Kemudian jarak masjid terhadap sumbu Y. Masjid terhadap sumbu Y, oh berarti ke sana. Berapa ini? 1 2 3. Oh berarti 3 satuan. Kemudian jarak rumah terhadap sumbu X. Rumah ini terhadap sumbu X-nya ini. Oh, berarti dia bergerak ke sana. 1 2 3. Berarti 3 satuan. Kalau namanya jarak itu tidak perlu disebutkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tuh nggak perlu. Jarak itu hanya berapa, petaknya berapa, ruasnya berapa gitu. Kalau posisi, nah itu baru posisi kolam terhadap sekolah. Oh, berarti ada ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Itu kalau posisi. Tapi kalau jarak tidak. Kalau jarak itu semua angka adalah positif dan langsung berapa satuan begitu. Rumah terhadap sumbu Y. Rumah terhadap sumbu Y. Rumahnya di sini, sumbu Y-nya di sini. Karena dia terletak pada sumbu Y, berarti jaraknya 0. Jawabannya adalah 0 satuan karena dia menempel di sumbu Y. Jarak masjid terhadap rumah. Masjid terhadap rumah berarti ini. Jaraknya ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena dia ini menggunakan Pitagoras sebenarnya. Jadi langsung aja, langsung dipakai akar gini. Nah, kita hitung. Ya. Masjid terhadap rumah. Dia sini 1. Terus yang mendatarnya berapa? 1 2 3. Oh, berarti 3 dengan 1 ditambah dan setiap angka dikuadratkan begitu. Jadi masjid ke rumah
atau rumah ke masjid sama aja. Kalau jarak itu sama aja, mau masjid ke rumah atau rumah ke masjid sama saja. Itu berarti kamu hitung mendatarnya berapa, 3. Terus kalau ke atas ke bawahnya berapa, oh 1, berarti 3 dengan 1, 3 dikuadratkan, 1 dikuadratkan. Kita hitung hasilnya, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, berarti ketemunya adalah akar 10 satuan. Itulah jawabannya. Begitu saja.